Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidna ilma wa syi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi ilmihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubdi'an bila mithalin falakal hamdu walakal mintu walakas syarafu ala kulli halin. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sudah sering saya sampaikan bahwa tanda-tandanya seseorang yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam dalam beragama ini tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe, tambah rajin, insya Allah. Para jamaah sekalian, beberapa waktu yang lalu telah kita bahas beberapa hal yang harus kita jaga dalam beragama ini. Salah satunya adalah menjaga nilai-nilai keikhlasan di dalam beribadah. Ya. Ikhlas menjadi salah satu prasyarat diterima dan ditolaknya ibadah kita. Kalau kita ikhlas, ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah. Jadi salah satu prasyaratnya adalah keikhlasan, ya, dalam melaksanakan ini menjadi prasyarat utama. Keikhlasan menentukan besar dan kecilnya pahala yang kita terima dari ibadah yang kita kerjakan. Semakin ikhlas, semakin besar, ya, pahala yang kita terima. Semakin tidak ikhlas, semakin kecil pahala yang kita terima. Oleh karena itu, menjaga keikhlasan ini adalah sesuatu yang penting dalam setiap kita beribadah kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya
bisa menjaga keikhlasan, nah, ya, dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan agar ibadah kita ini betul-betul ikhlas karena Allah. Satu adalah supaya ibadah kita ini ikhlas. Satu, Bapak Ibu, kita harus mengetahui apa tujuan hidup kita diciptakan Allah ke dunia ini. Apa kira-kira tujuan Allah menciptakan kita ini? Supaya kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah ini supaya beribadah dunia ini. Ya, kalau ada orang hidup dan tidak beribadah, nah maka sama dengan kita ini mengingkari tujuan diciptakan Allah ke dunia ini. Dan ibadah itu hanya kepada Allah, tidak boleh yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku hanya beribadah kepadamu dan aku hanya memohon pertolongan kepadamu. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah, tidak boleh ibadah kepada yang lainnya, tidak boleh ada keyakinan selain kepada Allah, tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah, karena semuanya ini sudah dijamin oleh Allah. Kalau kita ini ibadahnya baik, semuanya akan dicukupi oleh Allah, ya, kita ini dicukupi oleh Allah. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini sangat terkenal dan sering dibaca oleh para mubalik. Siapa yang tekun beribadah, taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, diberi kemudahan hidupnya dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada saja itu tiba-tiba dimintai rekening oleh temennya, itu ada. Saya ini 2 kali Pak dalam seminggu itu, Pak Ustadz tolong kirim rekening. Masya Allah, rekening saya itu pas kosong belum. Rekening, ono. Amin tak beritahu berapa rekening saya itu, isinya tinggal 6.000. Tak delok itu gak iso dijogo iki 6.000 piye iki. Lho marah-marah ada itu. Oh, nggak berani lah itu. Dagangan usaha 6.000 tiba-tiba ada itu 2 kali itu. Yang kemarin sebelum 6.000 itu baru 22.000 Pak. Adalah 22.000 ada lagi Pak Ustadz tidak dikirimi rekening lu, ono itu rezeki itu. Nah itu jadi kalau ibadahnya itu benar, insya Allah dicukupi Pak Ustadz. Gak usah nyaluk uang liya, gak usah punya keyakinan menyembah kepada selain Allah. Ini sudah sering saya sampaikan karena ini penting. Sebab kalau sudah beribadah kepada Allah, tapi masih punya keyakinan kepada yang lain, ibadahnya gak diterima sampai Gusti Allah. Eman enggak kira-kira? Eman, udah ibadah soro-soro, gak diterima, gak oleh pahala, malah oleh dosa. Dosa Pak. Nomor 1 tadi itu ya, tujuan hidup. Awak dhewe ini tujuan hidup itu ibadah. Jadi jangan sambat. Kok sadan mana rek? Oh, itu kadang-kadang kan begitu. Jek tas mari sholat. Oh, gitu. Turung mingkat. Oh, gitu kadang-kadang. Itu berarti sampean karena kan tujuan awak dhewe itu ibadah. Nah, itu ya, jadikan ibadah menjadi tujuan dalam hidup kita ini. Nah, yang kedua, supaya punya jiwa yang ikhlas, tata niatnya. Niatnya. Ibadah itu punya niat, Pak. Apa niatnya? Hanya
berharap ridho Allah. Innamal a'malu bin niat. Segala amal tergantung pada niat. Nah, tata niatnya. Jangan sampai niatnya salah. Yaitu niatnya. Niatnya adalah mencari ridho Allah. Mencari pahala Allah. Mencari balasan Allah. Mencari pujian Allah. Pokoknya segala sesuatunya untuk Allah. Ya. Niatnya untuk itu. Salatnya yang baik untuk Allah, ibadah yang baik untuk Allah, infak yang baik untuk Allah. Pokoknya segala sesuatunya diperuntukkan kepada Allah. Kerja yang baik untuk Allah. Jadi kalau semuanya itu landasannya untuk Allah, Pak, enak, Pak. Gitu. Enak. Sehingga ada ruwet itu kadang itu, niatnya tadi itu loh. Ya, niatnya kadang nggak ikhlas tadi itu. Minta balasan atau pujian dari manusia. Ya lek sing seneng. Nah ya Pak, lek gak seneng digremengi sampean. Itu gitu. Enggak seneng kok apik dadi elek kok. Tapi lek wis seneng elek iso dadi apik, dibela, Pak. Nah gitu loh. Nah manusia itu subjektivitasnya tinggi. Gitu. Seneng dibelan-belan, gak seneng sampai masih sholat sampai dianggap elek. Sholat kok gak diterima. Coba sholat, infak lu digremengi, infak apa gak ndulur nilai ono wis gak seneng itu. Oleh karena itu niatnya untuk siapa tadi? Untuk Allah, jangan untuk menungso wis salah. Loro ati sampean niatin nang menungso wis. Kenapa? Tadi itu menungso itu tadi subjektivitasnya tinggi. Lek seneng elek dadi api. Lek gak seneng api dadi elek. Itu. Lek seneng masih boleh, masih elek wis. Panggep api ae. Ya jadi api iku wis kita elek salah iku lho, nglanggar iku bulan-bulane api wis api. Jenenge bolo ya mau, Pak. Gitu. Nah, itu karena itu niate ojo golek ujian menu so golek sapa? Gusti Allah. Nah, itu ya. Nomor 3 ini jauhkan diri kita dari riak. Tahu riak ya, Bapak Ibu? Riak itu. Nah, itu riak itu namanya. Riak. Riya itu apa? Pameran. Wow. Jangan sampai kebaikan yang kita lakukan itu dipamer-pamerkan. Aku mah bengi sholat tahajud kak turu blas. Yang sholat kok turu piye gitu. Aku ingin poso sedina muput gak mangan gak ngombe. Ya wis kebiyen poso ya gak mangan gak ngombe. Kan gitu. Aku ingin nyambut gawe sampai sore kesel. Kebian nyambut gawe ya kesel. Itu gak usah dipamer-pamer no, podo ae kabeh gitu. Nah kita ini kadang-kadang begitu, Pak. Gitu. Sudah kalau hal-hal yang beribadah kebaikan-kebaikan simpan, Pak. Cukup Allah yang mengetahui. Nah gitu sudah, Allah yang mengetahui. Insya Allah ya awak dhewe iki apik mesti diketahui oleh orang baik. Diketahui orang baik. Kalau orang baik itu diketahui orang baik. Elek masih mbok tutup kayak apa? Diketahui orang elek. Wis ngono. Enggak usah dipamer-pamer no. Kalau kita ini baik akan diketahui orang bahwa kita baik. Kalau kita ini jelek masih sama tutup-tutupi akan diketahui orang jelek. Enggak sih, kunci ini nanggung. Oleh karena itu nggak usah dipamer-pamerkan, ya nggak usah dicerita-ceritakan. Udah Allah, segala sesuatu ini harus Allah. Dan orang yang beribadah seperti itu sangat merahasiakan kebaikan-kebaikannya. Nanti di akhirat dijamin oleh Allah dapat hadiah khusus perlindungan dari Allah yang tidak ada perlindungan. Itu Pak. Warajulun tasaddaqa fi shadaqatin fa akhfaha simaluhu ma tunfiqu yamin. Oh itu Pak.
Di antara 7 golongan yang nanti dari kiamat dapat perlindungan Allah itu adalah orang yang sedekah, yang seakan-akan tangan kanan memberi, tangan kirinya tidak mengetahui. Tak perlu, Pak. Saking apa? Saking ikhlasnya dirahasiakan. Cukup Allah yang mengetahui, Pak. Kalau sampean pamer-pamer engko dadi gak oleh pahala. Itu wis disimpen ae insyaallah. Insyaallah itu ya. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah supaya kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Nah, yang keempat adalah menjadi orang yang sabar. Sabar, Pak. Harus sabar ini. Kalau nggak sabar nggak iso. Segala sesuatu butuh kesabaran. Harus sabar. Ibadah butuh sabar. Ikhlas juga butuh sabar. Semuanya butuh sabar. Dan sabar itu akan bisa menjadikan urusan kita ini jadi lancar. Orang kalau sabar begitu, Pak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadikan sabar dan sholat menjadi penolongmu. Jadi kalau sabar itu insyaallah enak. Insyaallah mudah-mudahan. Ya kabeh tadi itu gak gampang masuk kita enak diomong nih tadi. Nomor 1 tadi apa? Ibadah. Tujuan hidupnya ibadah. 2 apa? Niat ya. 3 apa? Riya ya. Jauhkan dari riya. Yang keempat apa? Sabar. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dijadikan oleh Allah, ditolong oleh Allah, bisa menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.